Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrida, NIM 183141089. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian malaikat. Apa tuh yang disebut malaikat? Malaikat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Malak yang berarti risalah atau menyampaikan pesan, yang dalam bentuk jamaknya adalah malaikah. Sedangkan secara istilah malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, yang diciptakan dari nur atau cahaya dan wujudnya tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dan dicium ataupun dirasakan. Nah, setelah itu malaikat terkadang juga disebut dengan al-mala atau kelompok tertinggi. Apa tuh? Al-mala adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dari an-nur atau cahaya, dan Allah menciptakan 4 malaikat yang sangat mulia, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, dan Israil. Nah, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat Allah berarti meyakini atau mempercayai adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat wujud mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu ciptaan Allah yang selalu menyembah Allah, serta selalu taat dan patuh kepada perintahnya sehingga mereka tidak pernah berdosa. Sekarang aku mau menyebutkan tugas nama-nama dan tugas malaikat. Nah, yang pertama malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Rasul Nabi Muhammad. Nama lain dari Jibril adalah Ruhul Quds dalam Quran surat An-Nahl ayat 102. Yang kedua ada malaikat Mikail. Tugasnya yaitu mengatur pembagian rezeki kepada seluruh makhluk, seperti contohnya itu ada makanan, minuman, dan menurunkan hujan. Selanjutnya ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan. Lalu ada malaikat Israil, malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Ada malaikat Rohib dan Atid, tugasnya yaitu mencatat seluruh tingkah laku perbuatan manusia. Kalau Rohib itu perbuatan yang baik, kalau Atid itu perbuatan yang buruk. Selanjutnya ada Munkar dan Nakir, bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan pada setiap manusia di alam kubur. Nah, ada malaikat Malik, bertugas sebagai penjaga neraka dan memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Apa sih malaikat Ridwan? Tugasnya malaikat Ridwan itu bertugas sebagai penjaga surga, teman-teman. Orang-orang atau tempat yang didekati atau dijauhi oleh malaikat. Yang pertama, malaikat tidak menyukai yang ada anjing, gambar, patung, maupun lonceng. Yang kedua, malaikat tidak menyukai aroma yang sedap. Yang ketiga, istri yang tidak mau melayani suami. Yang keempat, istri yang pergi tanpa izin suami. Yang kelima, malaikat tidak suka sama orang yang pelit. Yang keenam, malaikat mengutuk para pencela sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, malaikat melaknat pelaku bid'ah. Yang kedelapan, malaikat mencela orang yang suka mencela. Yang kesembilan, malaikat menjauhi orang yang telanjang. Dan yang terakhir, membatalkan jaminan kaum muslimin. Terima kasih. Sifat-sifat para malaikat. Sayap-sayap para malaikat. Allah menciptakan para malaikat dan menjadikan mereka bersayap-sayap. Para malaikat berbeda-beda dari sisi jumlah dan besarnya. Allah menjelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 1. Para malaikat tidaklah makan dan tidak pula minum, tidak menikah dan tidak
pula berketurunan. Diriwayatkan dari Zaid bin Musyahib, beliau mengatakan bahwa para malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah, dan tidak berketurunan. Malaikat juga mendengar, melihat, dan berbicara. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya yang dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat tidak pernah capek dan bosan. Yang dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Dan pada Quran surat Fussilat ayat 38, para malaikat juga merasakan kematian. Yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hasha yang ayat 88, karakter kejiwaan para malaikat terjaga dari maksiat. Allah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas besar untuk mereka. Oleh karena itu, malaikat maksum terjaga dari tindakan maksiat, sehingga tatanan alam semesta tidak mengalami ketimpangan. Berilmu Allah berfirman, mereka menjawab, maka Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Bersaf di sisi Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih. Quran surat As-Saffat ayat 165 sampai dengan 166. Berdebat. Allah berfirman yang artinya, ini adalah satu rombongan yang masuk berdesak-desak bersama kamu. Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Quran surat Sad ayat 69. Yang dimaksud berdebat dalam hal ini adalah berdialog dan saling membantah di antara mereka. Saroh, kiram, dan baroh. Saroh artinya penghubung antara Allah dan para rasul serta para nabi. Secara bahasa, saroh berarti memperbaiki. Kiram adalah ciri fisik mereka yang bagus, mulia, dan terpuji. Sedangkan yang dimaksud dengan saroh adalah akhlak dan perbuatan para malaikat itu suci dan sempurna, memiliki rasa takut, yang dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 13. Merasa malu. Nabi bersabda mengenai Ustam, tidakkah aku merasa malu terhadap seseorang, Ustam, yang para malaikat merasa malu terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari.